Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah berhasil membahas tentang IP address dan routing. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akses mikrotik. Banyak sekali akses yang bisa digunakan untuk mikrotik. Contoh yang pertama adalah Winbox. Winbox adalah aplikasi berbasis GUI, Graphical User Interface, khusus untuk mikrotik. Kelebihannya, 1. Tampilan visual dan mudah dipahami. Yang kedua dan ketiga bisa diakses via IP address dan MAC address. Yang keempat, cocok untuk pemula. Biasanya digunakan saat awal konfigurasi. Nah, untuk Winbox ini nanti kita akan contohkan di slide-slide berikutnya. Yang kedua adalah WebVic atau Web Interface. WebVic adalah akses router OS melalui browser. Cara aksesnya, ketik IP router di browser, lalu kalian enter. Kelebihannya, yang pertama tidak perlu install aplikasi seperti Winbox, yang kedua mirip tampilan Winbox, yang ketiga praktis untuk konfigurasi cepat. Jadi WebVic ini bisa dibilang sebagai pengganti Winbox, teman-teman, tapi via browser. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengakses mikrotik kalian menggunakan browser, bisa saja namanya WebVic. Tinggal kalian ketik IP router di browser, lalu akan muncul tampilan seperti Winbox, teman-teman. Jadi tidak perlu install aplikasi lagi seperti Winbox, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah CLI, Command Line Interface. Router OS bisa diakses melalui terminal berbasis teks. Bisa melalui terminal di Winbox, SSH, Telnet, konsol langsung. Metode ini banyak dipakai oleh administrator profesional karena 1. Lebih cepat, 2. Cocok untuk scripting, 3. Efisien untuk konfigurasi kompleks. Lalu yang keempat adalah SSH. SSH adalah metode akses jarak jauh yang aman, terenkripsi. Default portnya adalah 22. Digunakan untuk 1. Remote konfigurasi, yang kedua administrasi jarak jauh, yang ketiga manajemen router dari lokasi berbeda. Lalu yang kelima adalah Telnet. Telnet juga metode remote CLI, teman-teman, tetapi tidak terenkripsi. Default portnya adalah 23. Saat ini jarang digunakan karena kurang aman. Nah, bedanya SSH dengan Telnet ini nanti kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya, teman-teman. Lalu yang keenam adalah MAC Telnet. Metode akses menggunakan MAC address, bukan IP. Biasanya digunakan untuk IP belum dikonfigurasi, terjadi kesalahan setting IP, dan router tidak bisa diakses via jaringan layer 3. Dan ini adalah kesimpulan metode aksesnya, teman-teman. Yang Winbox adalah GUI paling populernya. Yang kedua adalah WebVic, yaitu via browser. Yang ketiga adalah CLI, Command Line Interface, berbasis perintah. Yang keempat adalah SSH, remote aman, dan Telnet yang tidak amannya. Yang keenam adalah MAC Telnet, akses tanpa IP. Lalu metode akses mikrotik menggunakan Winbox, teman-teman. Cara paling mudah untuk mengakses konfigurasi router mikrotik adalah menggunakan aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox tersedia untuk sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Dapat menggunakan emulator atau aplikasi pihak ketiga. Router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Router dapat diakses melalui IP address dan MAC address. Default loginnya adalah username admin dan passwordnya adalah kosong. Kesimpulannya, cara paling gampang buat konfigurasi mikrotik itu pakai Winbox, teman-teman. Tinggal sambungkan laptop ke router pakai kabelan. Bukan Winbox, nanti router bisa muncul lewat MAC address walaupun belum kita setting IP-nya. Login default biasanya user admin dan passwordnya masih kosong. Nah, yang selanjutnya adalah akses router bot pada Winbox, teman-teman. Karena saya tidak mempunyai akses untuk mendapatkan router bot atau perangkat keras atau perangkat fisik dari mikrotik, jadi kita akan lanjutkan ke PNetLab, teman-teman, yaitu metode akses mikrotik PNetLab menggunakan Winbox. Apa itu PNetLab? Sebenarnya PNetLab bukan bagian dari Winbox, teman-teman. PNetLab adalah platform simulator emulator jaringan berbasis web. Sedangkan Winbox adalah aplikasi untuk mengakses dan mengkonfigurasi perangkat mikrotik router OS. Jadi hubungan keduanya adalah untuk PNetLab, tempat menjalankan mikrotik secara virtual. Nah, PNetLab ini jikalau kalian tidak mempunyai perangkat fisik mikrotik, kalian bisa menggunakan PNetLab ini, teman-teman. Lalu Winbox adalah alat untuk mengakses mikrotik tersebutnya, teman-teman. Penjelasan konsepnya seperti ini, teman-teman. Ketika kamu membuat lab di PNetLab dan menambahkan mikrotik, maka yang pertama, mikrotik berjalan secara virtual di server PNetLab. Yang kedua, mikrotik tersebut memiliki IP address. Yang ketiga, IP itu bisa diakses menggunakan Winbox. Artinya, Winbox tetap mengakses router OS seperti biasanya.
Hanya saja perangkatnya bukan fisik, melainkan virtual di Pinet Lab. Lalu ini adalah penerapan hostname dan IP address pada Winbox. Yang pertama, hostname di Mikrotik disebut identity. Langkah-langkahnya, login ke router menggunakan Winbox, masuk ke menu, lalu pilih sistem, lalu identity. Pada kolom name, ubah sesuai kebutuhan, contoh R1 kelas TKJ. Klik apply, lalu OK. Nama router akan langsung berubah dan terlihat di title bar Winbox. Lalu yang kedua adalah IP address di Mikrotik diassign pada interface tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama, masuk ke menu, pilih IP, dan lalu klik yang addresses. Yang ketiga, klik tombol plus. Yang ketiga, klik tombol plus atau add. Yang keempat, isi bagian berikut, addresses, contohnya 192.168.10.1, trafficnya 24. Pilih interface yang akan diberi IP, contohnya Ether 1 atau Ether 2, nanti kalian pilih ya. Lalu klik apply, lalu OK. Lalu lakukan ping pada terminal Winbox untuk memastikan agar semuanya sudah terhubung. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Pinet Lab ya teman-teman. Cara mendapatkan IP Pinet Lab ini, kalian harus menggunakan virtual machine teman-teman. Caranya sudah saya bikin di channel saya, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi dan di atas video ini. Nanti kalian bisa ikuti contoh untuk penginstalan semuanya terlebih dahulu, karena cukup rumit ya penginstalan untuk Pinet Lab ini. Yang pertama, kita akan menambahkan mikrotiknya terlebih dahulu teman-teman. Caranya tinggal klik kanan, lalu node. Nah, di sini kalian pencet saja yang Mikrotik Router OS. Lalu scroll ke bawah. Di bagian Kemu Option, saya kosongkan saja. Lalu save. Nah, bagaimana kita agar menghubungkan dengan network? Kalian klik kanan lagi, lalu pencet network. Lalu di sini namanya kita bebas ganti sesuka kalian, misalnya ESP. Nah, di type ini ada banyak sekali pilihan. Tapi yang kita akan pilih adalah cloud, yaitu manajemen cloud. Untuk manajemen cloud ini, untuk cloud ini memiliki IP privatnya berbeda-beda teman-teman. Tapi yang akan kita gunakan adalah manajemen cloud dengan IP privat 192. Jadi kita klik, lalu kita save. Lalu Mikrotik dan networknya sudah ada, lalu kita akan hubungkan Mikrotik ke ESP. Lalu kita pencet save. Nah, lalu kita jalankan teman-teman Mikrotiknya. Nah, ini sudah jalan teman-teman. Gimana cara lihatnya? Kita ke kiri ini ada tampilan ini, terus kita pencet yang namanya HTML console. Oke, sudah nyala. Kalian lalu double klik si Mikrotik ini teman-teman. Nah, nanti kita akan dibawa ke terminalnya milik Pinet Lab. Lalu setelah kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, Mikrotik login. Nah, kalian tulis saja admin, lalu enter lagi, passwordnya kosong teman-teman. Nah, di bagian ini kalian N saja, jangan Y ya. Nah, ini kita disuruh ganti passwordnya teman-teman. Saya ganti passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil mengganti passwordnya dan kita sudah berhasil terhubung dengan Mikrotik ya teman-teman. Nah, jikalau kalian menulis IP address print, nanti akan muncul addressnya. Ini dia 1079.180.125.24 dan networknya 1079.180 di Ether 1. Lalu pada selanjutnya kita akan masuk ke Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil menghubungkan Mikrotiknya dengan Winbox kita teman-teman. Kita jangan yang IP, namun kita yang MAC address nih teman-teman, yang bawah ini nih. Lalu kita masukkan password yang sudah kita masukkan tadi.
lalu connect. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam Winbox Mikrotik ini teman-teman. Lalu kita akan merubah hostname dari Winbox ini teman-teman. Ini kan namanya masih Mikrotik teman-teman. Jadi kita akan merubah hostname teman-teman. Yang pertama kalian pencet sistem, lalu kalian pilih yang namanya identity teman-teman. Nah, Mikrotik ini bisa kalian ubah sesuai kalian. Misalnya saya akan merubah menjadi nama saya Ibnu. Lalu apply. Lalu oke teman-teman. Bisa kita lihat bahwa pada little bar di atas ini sudah diganti menjadi Ibnu Mikrotik teman-teman. Lalu untuk IP kalian bisa ke menu, lalu pencet IP, lalu pencet addresses. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP-nya teman-teman. Jika kalau kalian ingin belum ada IP dan ingin menambahkan IP, kalian bisa pencet yang new. Lalu addresses ini bisa kalian atur sesuka kalian teman-teman. Lalu pilih address sesuka kalian, lalu kalian apply, lalu oke. Nanti otomatis akan muncul IP address di sini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Seperti yang tadi, namun ini adalah foto dari Winbox versi lama teman-teman. Yang pertama adalah little bar di atas ini. Ini adalah informasi apa yang kita gunakan. Seperti yang tadi Mikrotik kita ubah menjadi Ibnu Mikrotik itu dari sini teman-teman, di atas ini. Lalu di sini ada undo dan redo dan save mode. Undo berfungsi membatalkan perintah atau perubahan terakhir, mengembalikan dokumen atau proyek keadaan sebelumnya. Lalu untuk redo adalah kebalikannya, yaitu mengulang kembali tindakan yang sebelumnya dibatalkan oleh undo. Keduanya memudahkan perbaikan kesalahan saat mengedit tanpa harus mengulang dari awal. Lalu untuk yang save mode adalah sebagai fitur keamanan untuk mencegah router kehilangan koneksi atau terkunci akibat kesalahan konfigurasi secara remote. Nah, biasanya ini kita sebut dengan rollback teman-teman. Di sebelah kiri sini adalah main menu teman-teman. Main menu ini banyak sekali fitur-fiturnya. Yang pertama adalah Quickset. Quickset adalah pengaturan cepat pada Mikrotik yang memiliki fitur wireless. Quickset ini dapat digunakan jikalau Mikrotik tersebut memiliki fitur wireless teman-teman. Lalu yang kedua adalah Chapsman. Chapsman adalah controllernya dari Mikrotik. Lalu interface, informasi tentang interface yang ada di kita. Yang keempat adalah wireless, konfigurasi wirelessnya. Yang kelima adalah bridge, menghubungkan berbagai port menjadi satu jaringan interface, atau bisa kita sebut sebagai penghubung ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada mesh atau konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Yang di bawahnya adalah IP seperti yang sudah kita lihat tadi teman-teman. Ini dia IP teman-teman. IP banyak sekali fitur-fiturnya di dalamnya. Ada addresses, cloud, DHCP client, relay, server, DNS, firewall, hotspot, dan di MPLS seperti ini. Di routing, untuk merouting ya teman-teman, ada BGP, filter, EMP, IGMP proxy, Nexthost, OSP, PMSM, RIP, RPKI, router ID, rules, dan tables. Dan di sistem ini juga banyak sekali fitur ya teman-teman. Ada auto upgrade, certificates, cloud console, disk, help, history, identity, LEDs, signs, login, NTP client, NTP server, node, package, password, port, reboot, reset configuration, restart, scheduler, dan skill lain-lainnya teman-teman. Dan di bawahnya juga ada beberapa fitur yang mungkin nanti dijelaskan teman-teman ya. Lalu kita akan membahas tentang Quickset. Quickset ini adalah konfigurasi cepat pada aplikasi Winbox pada perangkat Mikrotik yang menjalankan Mikrotik Router OS. Fungsinya menyederhanakan proses setup awal router tanpa harus masuk ke konfigurasi detail. Jadi, apa yang bisa diatur oleh Quickset biasanya meliputi mode router, konfigurasi WAN, IP LAN, DHCP server, NAT, wireless access ID dan password, dan password admin.
Semua ditampilkan dalam satu halaman ringkas, jadi cocok untuk setup dasar atau pemula. Kelebihannya, cepat dan praktis, cocok untuk pemula, tidak perlu masuk ke menu IP, firewall, DHCP satu persatu. Kekurangannya, tidak cocok untuk konfigurasi kompleks. Tidak semua fitur router OS tersedia. Bisa membingungkan kalau sebelumnya sudah ada konfigurasi manual. Lalu kita akan menyinggung slide sebelumnya tentang Talend dan SSH. Jadi remote access Talend dan SSH ini berbasis CLI ya teman-teman, Command Line Interface. Adalah metode mengakses router melalui perintah teks, bukan tampilan grafis seperti Windows. Pada perangkat mikrotik yang menyalakan mikrotik router OS, akses CLI dapat dilakukan melalui SSH, Secure Shell, Telnet, konsol, Neo Terminal melalui Winbox atau WebKit. Fungsi Remote CLI. Remote CLI biasanya digunakan untuk menjalankan perintah konfigurasi berbasis teks, menjalankan atau menguji script, troubleshooting jaringan, akses router saat bandwidth terbatas, administrasi jarak jauh via internet. CLI lebih ringan dibanding GUI karena hanya mengirim data teks. Lalu yang selanjutnya ini adalah SSH dengan Telnet. Untuk Telnet, port defaultnya 23, tidak terenkripsi dan kurang aman. Sedangkan untuk SSH, port defaultnya adalah 22, data terenkripsi, lebih aman dan direkomendasikan. Untuk praktek jaringan modern, SSH jauh lebih disarankan dibandingkan Telnet karena lebih aman. Dan untuk aplikasi remote client, untuk mengakses router via SSH atau Telnet dari komputer bisa menggunakan command from Windows, PuTTY, WinSCP khusus transfer file via SSH dan SFTP, terminal Linux atau Mac OS, dan aplikasi remote client lainnya. Kesimpulannya, remote access Telnet dan SSH adalah metode administrasi router berbasis teks CLI, digunakan untuk konfigurasi, troubleshooting, dan eksekusi script, terutama ketika membutuhkan akses ringan dan efisien bandwidth. Lalu, yang terakhir adalah konsep serial console. Konsep serial console adalah metode akses ke perangkat jaringan, router, switch, atau server melalui port serial atau COM untuk melakukan konfigurasi dan troubleshooting secara langsung menggunakan Command Line Interface atau CLI. Dalam konteks jaringan ini, misalnya perangkat mikrotik, router OS, atau perangkat Cisco System, serial console biasanya digunakan saat perangkat baru pertama kali dikonfigurasikan, IP address belum diset, perangkat tidak bisa diakses via SSH atau Telnet, terjadi error sistem dan gagal boot. Dan serial console adalah metode akses langsung ke perangkat mikrotik router OS melalui port serial menggunakan koneksi fisik, out of band management. Kapan serial console digunakan? Serial console digunakan ketika satu, semua interface terdisable, baik sengaja maupun tidak disengaja, sehingga router tidak bisa diakses via Winbox, SSH, Telnet, dan WebKit. Yang kedua, lupa konfigurasi IP sehingga perangkat tidak dapat dijangkau melalui internet. Yang ketiga, proses net install. Saat melakukan recovery atau install ulang router OS menggunakan net install, serial console membantu monitor proses booting dan troubleshooting jika terjadi kegagalan. Dan ada dua jenis port console yang umum digunakan pada perangkat jaringan, yaitu konsol RJ45 dan konsol RS232 atau ini dia teman-teman. Meskipun secara fisik berbeda, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menyediakan akses serial konsol langsung ke sistem perangkat. Pada gambar sebelah kiri, konsol RJ45 secara bentuk memang menyerupai port LAN, tetapi secara fungsi berbeda total. Port ini digunakan untuk komunikasi serial menggabungkan kabel konsol khusus, roller cable, sedangkan pada gambar sebelah kanan, konsol RS232 menggunakan konektor DB9. Dengan standar komunikasi RS232 klasik yang langsung terhubung ke port serial atau melalui convert USB to serial. Nah, ini adalah kabel-kabel dari masing-masing port ya teman-teman. Untuk konsol RJ45 kita membutuhkan kabel yang seperti port seperti kabel LAN teman-teman. Tapi untuk yang konsol RS232 ini kita membutuhkan kabel seperti VGA teman-teman. Seperti itu. Lalu cara menggunakan serial console seperti apa? Yang pertama buka aplikasi terminal. Gunakan salah satunya, contohnya adalah PuTTY. Contoh menggunakan PuTTY, pilih connection type serial, lalu isi serial line dengan COM yang terdeteksi seperti ini teman-teman.
Lalu isi speednya baud rate dengan 115.200 di sini teman-teman. Lalu kalian atur konfigurasi serialnya, gunakan standar berikut nih teman-teman, seperti ini. Format ini dikenal sebagai 115.208N1. Lalu kalian nyalakan atau restart router. Jika berhasil akan muncul tampilan login router OS atau proses booting device. Jika tidak muncul teks, cek ulang baud rate, pastikan port benar, pastikan driver USB to serial terinstall. Mungkin cukup seperti itu materi yang bisa saya sampaikan tentang akses mikrotik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.